1955 dibubarkan oleh Bung Karno. Dari situ udah kelihatan Islam mulai dipinggirkan dari perjuangan Republik Indonesia. Padahal yang memerdekakan Indonesia ini 90% orang Islam. Betul? Partai pemenang pemilunya dibubarkan. 1964 Bung Karno membubarkan Partai Murba, Musyawarah Rakyat Banyak, yang didirikan oleh Tan Malaka, Adam Malik dan Khairul Soleh. Khairul Soleh ini Khairul kekuatan. Yang ini aja lah. Khairul ya. Khairul Soleh itu baik. Khairul Soleh adalah pemuda yang menculik Bung Karno untuk memerdekakan Indonesia. Bung Karno nggak mau memerdekakan Indonesia tahun 1945 karena sudah terikat janji dengan Jepang bahwa kemerdekaan ini akan diberi oleh Jepang. Khairul Soleh dan kawan-kawannya membawa Bung Karno, merdekakan Bung. Ini tanggal 14 Agustus Jepang udah kalah. Jepang sudah meninggalkan Indonesia, udah dibom Nagasaki dengan Hiroshima. Kita udah nggak punya lagi penguasa. Jepang sudah kalah, sudah mengelarikan diri. Belanda belum datang, merdekakan. Bung Karno nggak mau. Kita udah janji sama Jepang. Diculik Bung Karno sama Khairul Soleh. Dibawa ke Rengas Dengklok di Karawang. Dikurung dalam satu rumah. Siapkan teks proklamasi. Jadi anak-anak muda dulu radikal. Kalau nggak radikal nggak merdeka, kita tahu. Bung Karno itu diculik supaya memerdekakan Indonesia, itu diculik Bung Karno. Akhirnya Bung Karno buat teks proklamasi dengan tulisan tangan beliau yang mulia. Proklamasi, coret sana coret sinilah. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Pemindahan kekuasaan itu bukan dari Jepang ke kita saja. Dari 200 sultan Islam yang ada di Indonesia. Ada 200 kesultanan Islam yang ada di Indonesia. Mulai dari Sultan Aceh sampai Sultan Raja IV di Papua. 200 kesultanan Islam. Termasuk Sultan Jogja. Sultan Islam. Akan menyerahkan kekuasaan kepada Bung Karno dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Bung Karno. Hatta itu jasa Khairul Soleh. Khairul Soleh ini kemudian membuat Partai Murba, Musyawarah Rakyat Banyak, bersama Tan Malaka. Tan Malaka pendiri PKI. Orang Minang itu, dia yang mendirikan Partai Komunis Indonesia. Dia lihat Partai Komunis Indonesia ini jahat, mulai kelihatan mau memberontak. Tan Malaka keluar, bikin partai baru namanya Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Murba, bersama Adam Malik yang belakangan jadi wakil presiden zaman Pak Harto. Murba dibubarkan Bung Karno tahun 1964 atas hasutan PKI. 1965 PKI memberontak. 1960 Masumi bubar. Bung Karno membuat politik baru namanya Nasakom, Nasionalis, Agama dan Komunis. Bung Karno pidato di PBB, PKI apa komunis dengan nasionalis di mana-mana perang. Komunis dengan agama di mana-mana perang. Tapi di meja makan Bung Karno, komunis, nasionalis dan agama bersatu. Memang mimpi Bung Karno luar biasa. Dia mau Nasakom itu jadi, Indonesia aman. Ternyata 65 PKI memberontak. Yang paling banyak disembelih PKI adalah ulama NU dan santri-santri koalisinya sendiri. Nasionalis agama komunis, agamanya dari NU, komunisnya PKI, nasionalisnya dari PNI, tiga-tiga gabung dalam satu koalisi Nasakom. 1965 PKI berontak, yang paling banyak dibunuh ulama NU dan santri-santri dari NU, kawannya sendiri. PKI dikawani. Sayangnya hari ini Komnas HAM minggu lalu mengeluarkan rilis bahwa PKI itu adalah korban HAM berat, bukan pelaku pembunuhan.
Ini yang membuat saya heran. Ini ada apa dengan negara ini? Ini nanti sebentar lagi tentara yang akan dituntut ke pengadilan ini. Dan NU, karena banyak orang-orang NU dulu yang muda-muda namanya Ban Ansor, banyak membunuh PKI. Saya mau tunggu nih apa hasilnya nih. Karena PKI di mana-mana membunuh orang. Di Cina 50 juta, di Rusia 50 juta, di Kamboja 3 juta. Di Indonesia mereka korban pembunuhan. Baru seminggu yang lalu Komnas HAM mengeluarkan rilis. Oleh karena itu untuk mencapai kemenangan kaum muslimin, kita lihat. Pertama, orang Islam harus berpegang teguh pada agamanya. Tadi dibacakan, saya dengar, saya baru turun dari mobil. Surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladhina min qablihim. Ini sekarang orang takut kali cerita khilafah. Khilafah. Ada ustadz di TV bilang, mana dalilnya khilafah di Quran? Enggak ada. Kok enggak ada, gondolmu itu enggak ada. Itu An-Nur 55 apa enggak bicara khilafah itu? Allah telah berjanji kepada orang beriman di antara kamu dan beramal soleh, layas takhlifannahum, pasti, lanya itu taukid, yas takhlifannahum, Allah akan menjadikan mereka khalifah, kama stakhlafal ladzina min qablihim, seperti sebelumnya Allah pernah menjadikan orang-orang beriman menjadi khalifah. Paham? Kita ini khalifah. Kita ini turun ke dunia jadi khalifah. Nabi Adam diturunkan ke dunia jadi khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan manusia di dunia makhluk baru yang menjadi khalifah di dunia. Dan kita ini khalifah semua. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua para khalifahnya. Surah Al-An'am ayat terakhir, coba buka. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Kamu semua orang Islam 1,8 miliar dari 7,6 miliar diturunkan ke dunia sebagai para khalifah Allah di dunia. Sebagian kamu ditinggikan derajatnya mengalahkan yang lain. Sebagian kamu derajatnya rendah kalah dengan yang lain. Walaupun kita semua khalifah 1,8 miliar orang yang mengucap la ilaha illallah, khalifah semua, tapi derajat tidak sama. Ada yang jadi Rasul 313, ada yang jadi Nabi 124.000, ada yang jadi wali, ada yang jadi hafiz Quran, ada yang jadi ulama, ada yang jadi mukhlisin, ada yang jadi muttaqin, ada yang jadi solihin, paham? Ada yang jadi fasikin, durhaka, betul? Ke masjid rajin, pakai sendal jepit, pulang bawa sepatu beli. Ini semua untuk menguji kamu. Liyabluwakum fima atakum. Untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lolos dalam ujian menjadi khalifah. Ada yang berhasil jadi ulama, ada yang berhasil jadi hafiz Quran, ada yang berhasil jadi mujahid, ada yang berhasil jadi orang soleh. Ini ujian. Ada orang yang gagal, dikasih kekayaan sombong, dikasih kemiskinan nyolong, gagal. Tapi sekarang maling-maling orang kaya ya, bupati nyolong, gubernur nyolong, menteri nyolong, orang-orang kaya nyolong juga ya, orang miskin nyolong juga. Sendal masih hilang di masjid, nyolong, nggak lulus ujian. Kita semua diuji Allah nih.
Siapa di antara kita yang lolos menjadi khalifah? Apa itu khalifah? Khalifah orang yang memeluk agama Allah, tunduk patuh dengan agama Allah, dan mau menjalankan agama Allah. Itu khalifah. Memeluk agama Allah, menjalankan agama Allah, itu khalifah. Apakah di Indonesia boleh? Boleh. Kalau enggak ngapain merdeka? Betul nggak? Kalau untuk jadi khalifah di dunia Indonesia ini nggak boleh, kita dulu ngapain perang? 90% yang perang orang Islam, betul? 10% lagi orang lain agama, 5 lagi campur-campur. 90% orang Islam. Kenapa kita dulu perang lawan Belanda? Karena kita mau menjalankan agama 100%, betul? Ditulis di Undang-Undang Dasar 45. Pasal 29 ayat 1. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dasar negara kita apa? Apa dasar negara kita? Ketuhanan yang Maha Esa, bukan Pancasila. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya tidak boleh ada kebijaksanaan negara, kebijaksanaan organisasi, kebijaksanaan pribadi-pribadi yang melanggar agama. Nggak boleh. Nggak boleh negara bikin pabrik minuman keras, melanggar agama, betul nggak? Nggak boleh negara membuat rumah pelacuran, melanggar agama. Nggak boleh negara membuat rumah perjudian, boleh nggak? Nggak boleh, melanggar agama. Muhammadiyah bikin rumah judi, mungkin itu. NU bikin rumah warung tua, mungkin itu? Nggak mungkin. Kita pun pribadi-pribadi nggak boleh. Dan ternyata sampai sekarang terbukti nggak ada orang bikin pabrik minuman keras. Hajah Nur Hayati ada? Ada. Bikin rumah pelacuran Haji Jainuddin ada? Ada? Nggak ada. Siapa yang bikin pabrik minuman keras?